Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu wa jama'atah min lailatina hadhihi la yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah musalla al-jihad, para ustaz, para hujjaj, para sesepuh, hadirin sekalian, jamaah yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita melanjutkan kembali pengajian rutin kita, mengaji kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat untuk kita para hamba. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pada maqalah yang sebelumnya, maqalah yang ke-15, Sayyidina Abu Bakar menafsirkan ayat dhaharal fasadu fil barri wal bahr. Telah terjadi kerusakan di lautan maupun di daratan. Dhaharal fasadu fil barri wal bahr, telah terjadi kerusakan baik di daratan maupun di lautan. Rusak semua daratan, rusak semua lautan. Zahirnya ayat memang secara zahir atau secara langsung kita bisa artikan di sini yang dimaksud dengan daratan ya daratan. Maksudnya daratan yang tempat tinggal kita, hidup kita. Di daratan ini ada daratan yang namanya provinsi, ada daratan yang namanya kabupaten, ada kecamatan, ada daratan, pokoknya daratan. Kita kan hidup di darat semua. Nah, ini zahirnya ayat. Kemudian lautan yang dimaksud di sini lautan selain daratan, yaitu perairan yang kadang disebut sebagai samudra. Zahirnya ayat menyebutkan di sini seperti ini. Nah, Sayyidina Abu Bakar ini menafsirkan yang dimaksud dengan daratan ini adalah lisan. Telah terjadi kerusakan lisan dan juga kerusakan hati. Lautan yang dimaksud dengan lautan dalam ayat ini adalah hati. Ini pendapatnya Sayyidina Abu Bakar. Lisan bisa rusak dengan ucapan-ucapan yang melukai orang yang mendengarkannya. Orang yang mendengarin ini luka hatinya, merasa tersakiti dengan cacian, dengan sumpah serapah, dengan omongan yang kasar. Ini namanya lisan sudah rusak. Kalau lisan rusak, maka orang yang mendengarkannya ini bisa tersakiti hatinya. Kemudian lautan, yang dimaksud dengan lautan di sini hati. Hati juga bisa rusak. Kerusakan dalam hati ini adalah rusaknya amaliyah qalbiyah, perbuatan-perbuatan hati seperti iman. Iman itu termasuk perbuatan hati, Pak. Jadi iman itu tidak kelihatan. Cuma untuk tolak ukur tetap harus ada Islam. Seorang bisa disebut sebagai orang yang insya Allah mendapatkan hak-hak agama Allah. Dia berhak disolatkan kalau meninggal, berhak dimandikan, yaitu harus kelihatan Islamnya, harus kelihatan kedengaran syahadatnya, tahu sholatnya dan lain sebagainya, namanya Islam. Kalau Islam kelihatan. Tapi kalau iman tidak kelihatan. Iman itu perbuatan hati. Perbuatan hati seperti iman ini bisa rusak, hatinya rusak. Jadi kufur, jadi ragu yang harusnya yakin, ragu kepada Allah. Hati juga bisa rusak sebab perbuatan-perbuatan hati yang di dalamnya ini juga rusak, seperti riya. Riya juga perbuatan hati. Riya itu munculnya adalah dari dalam hati. Orang yang dalam kesendirian, orang yang dalam keadaan dia menyendiri, itu aja bisa riya. Karena riya itu bukan perbuatan lahiriah.
Bukan berarti orang yang ada di atas podium yang pakai pakaian bagus riya, belum tentu. Kadangkala orang pakai pakaian jelek bisa riya juga. Orang pakai pakaian jelek nggak pernah keluar kamar, kemudian dalam hatinya, gue pengen tahu kalau gue ini orang yang paling sederhana. Gue pengen kalau orang-orang tahu gue ini orang yang paling sederhana. Ada kepengenan begitu, dia diam di rumah, riya juga. Jadi riya, iman yang lawannya kufur, kemudian ikhlas yang lawannya riya, takabur yang lawannya itu tawadhu. Ini semua adalah perbuatan-perbuatan hati. Hati bisa rusak dengan perbuatan-perbuatan hati seperti riya, ujub atau sombong, kemudian bangga atau takabur, kesombongan. Ini bisa rusak hati. Ayat yang dimaksud dhaharul fasadu fil barri wal bahr, ini maksudnya hati bisa rusak, kemudian lisan juga bisa rusak. Ini tergantung masing-masing orang. Nah, kemudian disampaikan di sini oleh muallif penjelasan tambahan oleh Syekh Nawawi Banten, ada di halaman 28. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qila al-hikmatu fi anna al-lisana wahidun tambihun lil 'abdi fi annahu la yanbaghi ay yatakallama illa fi ma yuhimmuhu fi khairin wa fi khairin. Ada satu pendapat qaul, hikmah dijadikannya lisan, mulut cuma satu, itu tambihun lil 'abdi, sebagai pengingat untuk seorang hamba, fi annahu la yanbaghi ay yatakallama illa fi ma yuhibbuhu, bahwasannya seorang hamba ini tidaklah seyogianya berbicara illa fi ma yuhibbuhu, kecuali dalam perkara yang memang penting untuknya, wa fi khairin, dan baik untuknya. Kenapa dijadikan lisan itu cuma satu? Telinga, kuping berapa kuping? 2 mata, 2 tangan, 2 kaki, 2, hampir kebanyakan sepasang. Sikut 2 juga, kebanyakan sepasang. Tapi mulut satu cuma. Hikmahnya Allah menjadikan mulut cuma satu, antara lain sebagai pengingat pada kita bahwasannya satu itu nggak usah banyak-banyak dibuat omongan. Satu, jangan banyak-banyak ngomong, jangan banyak-banyak bicara, kecuali untuk sesuatu yang memang penting buat kita. Dan sesuatu itu adalah sesuatu yang baik. Kalau kira-kira tidak ada manfaatnya, tidak ada yang maslahat untuk kita ataupun untuk orang yang mendengarkannya, mendingan diam. Itu hikmah kenapa lisan dijadikan satu. Jadi jangan dijadikan cuma satu. Jangan terlalu banyak bicara kecuali untuk sesuatu yang memang ada manfaat, ada maslahatannya. Kemaslahatan untuk kita maupun kemaslahatan untuk orang yang mendengarkan. Dan harus sesuatu yang baik, nggak boleh sesuatu yang tidak baik. Jangan lisan digunakan untuk ghibah, jangan lisan digunakan untuk menyombongkan diri atau menyebutkan keutamaan diri, sedangkan orang yang dengarnya udah lelep aja. Kalau dengerin cerita dirinya mulai yang diceritain, jangan. Maka lisan ini cuma satu hikmahnya, supaya kita nahan-nahan, jangan kebanyakan ngomong, jangan kebanyakan bicara, kecuali kalau memang ada manfaatnya, yang sesuatu yang penting buat kita. Kalau kira-kira nggak penting jangan. Tapi jangan juga terlalu menahan diri. Kalau kira-kira penting kita mengingatkan. Orang udah tahu anaknya pengen nyebrang, yang ketabrak, dia diem, mikir dulu, ngomong jangan ya. Kalau udah begitu mah, udah ada orang pengen ketabrak, pengen kejebur, langsung teriak, woi, awas saya lobang. Harus begitu. Jangan mikir dulu, apa kata Ustadz kemarin ya? Jangan banyak ngomong dia mikir lagi, telepon dulu ke temennya. Bener kan ya? Jangan banyak ngomong, jangan. Yang kira-kira memang penting, ada kemaslahatan, dan juga sesuatu yang sifatnya ini mendesak, maka harus kita gunakan lisan ini. Tapi juga jangan terlalu banyak bicara, jangan terlalu diumbar omongan-omongan kita. Lagi pula hadirin, sebenarnya orang itu dalam keadaan diam.
orang itu lebih banyak keuntungannya. Orang kalau diam kan paling tidak bisa tertutupi. Pertama, tertutupi keburukannya. Yang kedua, tertutupi kebodohannya. Biasanya orang kalau diam, kita baru kenal orang, dia diam-diam aja. Biasanya kita agak segan. Tapi kalau kita udah ngomong, kemudian mulai kemana-mana ngomong yang lantur, orang udah mulai bisa nakar. Bocah banyak ngomong nih, ketahuan nih ilmunya cuma segini doang. Tapi kalau diam berwibawa. Kalau diam itu lebih berwibawa. Kecuali kalau kira-kira untuk hal-hal yang ada kemaslahatannya, ada kepentingannya, untuk kepentingan orang banyak, maka harus bicara. Ini lisan yang memang cuma satu, maka hendaklah kita gunakan sebisa kita untuk kepentingan orang banyak. Waqila, dan dikatakan li'annal lisana adzakira bikulli lugatin, dikatakan bahwa sesungguhnya lisan yang menuturkan, yang berzikir dengan segala macam bahasa, karena dzikruhu lil madhkuril wahidi, zikirnya itu adalah untuk zat yang disebutkan yang satu sifatnya, wa Allah taala, maksudnya Allah taala. Maka dalikal qalbu bi khilafi nahwil aini, demikian juga hati dijadikan satu, dijadikan hanya satu. Bi khilafi nahwil aini wal udhuni fa innahu yata'addadu, berbeda dengan mata, telinga dan lain-lain, maka sesungguhnya itu berbilang-bilang, maksudnya lebih dari satu. Hikmah, ini satu pendapat lain. Kalau tadi pendapat pertama, kenapa lisan dijadikan cuma satu? Karena memang jangan banyak-banyak ngomong, maksudnya lebih banyak kita mendengar, karena telinga dua. Nah kalau lisan cuma satu, maka jangan banyak-banyak ngomong kecuali untuk sesuatu yang manfaat. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, kenapa lisan, mulut, dan juga hati ini Allah kasih kepada kita cuma satu? Karena mulut dan hati ini meskipun masing-masing orang punya, tetap zikirnya atau sebutannya cuma menyebut satu nama, yaitu hanya Allah saja. Pasti orang berzikir ini adalah menyebut nama Allah, subhanallah, alhamdulillah, ada nama Allah semua di situ. Allahu Akbar, sallallahu ala Muhammad, pasti di situ ada nama Allah. Pasti kalau kita zikirnya, misalnya zikir selawat, pasti di situ ada Allahumma sholli atau ada sallallahu. Lisan cuma satu, hati cuma satu. Ini untuk menunjukkan bahwa apapun bahasanya, dimanapun orangnya, kalau menyebut nama yang maha kuasa, itu pasti ya cuma satu. Yang maha kuasa itu cuma satu, Allah. Demikian juga hati. Hati itu berzikir, mengingat, hatinya Allah, 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 Allah terus hatinya. Kemudian hatinya mengingat terus, ingat zat yang maha kuasa. Ini pasti yang diingatnya cuma satu, cuma Allah aja, nggak mengingat yang lain. Ini lisan, alasannya kenapa cuma ada satu, karena memang hati dan lisan ini hanya menyebutkan zat yang satu, yaitu Allah Ta'ala. Beda sama yang lain, mata, telinga, lebih dari satu. Karena memang bisa, telinga bisa mendengarkan apapun, begitu juga tangan, mata, ini lebih dari satu, karena tidak ada hubungannya dengan menyebutkan nama yang satu. Qila li'annal hajata ila sam'i wal basari aktsaru minal hajati ilal kalam. Ini qil lagi, kalau ada qil seperti ini, saudara, ini artinya pendapat. Dikatakan bahwa kebutuhan kepada pendengaran dan penglihatan itu aktsaru minal hajati ilal kalami, itu lebih banyak daripada kebutuhan bicara. Kenapa mulut cuma satu, mata dua sepasang, kuping dua sepasang? Karena kebutuhan untuk kuping, kebutuhan mendengar, begitu juga melihat, mata, kebutuhan untuk mendengar dan melihat ini lebih banyak dibanding kebutuhan untuk ngomong. Artinya orang kalau diem aja nih, orang kalau diem aja, ini tetap dia hajatnya bisa terpenuhi, dibanding dia tidak bisa lihat atau dia tidak bisa mendengar. Kebutuhan utama atau kebutuhan yang mendasar untuk setiap orang itu adalah melihat dan mendengar.
Huwallazi ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah menyebutkan huwallazi ja'ala lakumus sam'a wal absara. Allah menyebutkan pendengaran. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian pendengaran. Setelah itu penglihatan. Jadi yang paling penting pertama kali itu adalah pendengaran. Yang kedua penglihatan. Karena ini modal, saudara, modal orang kalau sudah mendengar ditambah lagi melihat, maka dia udah punya modal dapat ilmu, udah dapat pengetahuan. Kalau sudah dapat pengetahuan, maka dia punya potensi untuk dapat melaksanakan amal atau ibadah. Kalau dia bisa melaksanakan amal ibadah, maka dia punya potensi untuk dapat pahala. Jadi pendengaran, penglihatan, mata dan telinga ini memang lebih mendasar atau lebih pokok dibandingkan mulut. Oleh karenanya mulut cuma satu, sedangkan penglihatan, pendengaran ini dua, karena memang kebutuhan kita banyak bersandar kepada penglihatan dan pendengaran ini. Wa innama syubbihal qalbu bil bahri li syiddati umkihi wa tisaihi. Dan hati diibaratkan dengan lautan ini karena dalamnya hati dan juga karena luasnya hati. Dalamnya hati, luasnya hati ini diserupakan dengan dalamnya lautan. Jadi kalau lisan itu daratan, ya nggak terlalu luas, nggak terlalu dalam, yang namanya daratan, ya dangkal. Tapi kalau hati itu lautan. Artinya di sini hati kita ini bisa menyimpan apapun. Kalau lisan mungkin mengucapkan, mungkin bisa mengucapkan apa-apa yang ada dalam hati kita. Lagi senang nih, ngomong nih kita, alhamdulillah rezeki hari ini datang aja meskipun hujan. Apa yang ada dalam hati bisa kita ungkapkan dengan lisan, tapi nggak semuanya. Artinya dalam hati itu banyak hal-hal yang sebenarnya kalau kita ceritakan dengan lisan nggak akan selesai. Kita hanya omongin sebagian aja. Capek pasti lisan kalau digunakan, mulut kalau digunakan untuk menceritakan apa yang kita rasakan dalam hati, ini sangat lelah. Oleh karenanya hati itu dalam, hati itu luas, dan tidak bisa semua yang dirasakan oleh hati kita, semua yang dialami oleh hati kita ini nggak bisa dilukiskan semuanya atau dilafadzkan dengan kata-kata, nggak bisa. Kalau kata-kata itu sifatnya hanya mewakili apa yang ada dalam hati kita. Demikian dalamnya hati, maka hati diumpamakan sebagai lautan, sangat dalam, sangat luas. Apa yang ada dalam hati kita berupa perasaan, bahkan berupa ilmu, taunya kita itu kalaupun ditulis, paling tulisan itu kalaupun diucapkan, paling ucapan itu hanya mewakili sebagian aja, mewakili sebagian yang ada dalam hati kita. Ini lisan yang dianalogikan dengan daratan, kemudian hati dianalogikan dengan lautan. Wal maqalatus sadisata asyrah, maqalah yang ke-16, kila dikatakan inna syahwata tusayyirul muluka abidan. Sesungguhnya syahwat itu keinginan secara harfiah bisa menjadikan para raja sebagai hamba-hamba sahaya. Fa inna man ahabba syai'an fa huwa 'abdu, maka sungguhnya orang yang mencintai sesuatu maka dia adalah budak dari sesuatu itu. Was-sabru yusayyirul 'abida mulukan, sedangkan sabar itu bisa menjadikan para hamba, para budak mulukan sebagai raja. Li'annal 'abda bisabrihi yanalu ma yuriduhu, karena sesungguhnya seorang hamba dengan kesabarannya akan memperoleh apa yang dia inginkan. Pertama di sini syahwat. Syahwat, kalau kita sebutkan syahwat, itu adalah bagian dari nafs atau bagian dari diri kita. Bagian dari diri kita. Pasti diri kita, orang yang hidup nih, pasti punya syahwat.
Tapi syahwat bukan hanya keinginan atau bukan hanya kemauan seksual saja. Termasuk syahwat, makan itu syahwat. Syahwat itu yang secara garis besar paling ketara ada pada keseharian kita. Itu adalah kebutuhan makan, syahwat. Termasuk kebutuhan biologis atau kebutuhan dengan pasangan, syahwat juga. Gara-gara syahwat, gara-gara nurutin keinginan syahwat, keinginan perut maupun keinginan kemaluan, maka seorang raja ini bisa jadi budak. Kenapa? Diperbudak oleh keinginannya, keinginan syahwat, diperbudak oleh keinginan perutnya. Dia ingin mementingkan perutnya, dia ingin memenuhi perutnya, dan juga diperbudak dengan keinginan kelaminnya atau keinginan kemaluannya. Semua dicobain, yang dari model rambutnya pirang sampai yang rambutnya rada putih, ini semuanya cobain. Ini adalah syahwat yang hubungannya dengan keinginan-keinginan yang ada dalam diri. Dengan syahwat ini sebenarnya Allah ingin melangsungkan ya kelangsungan manusia. Artinya dengan keinginan-keinginan ini sebenarnya ada hikmahnya. Orang Allah berikan syahwat, makan, minum, ini sebenarnya buat melangsungkan kehidupan dia supaya kuat. Ya kalau nggak makan nggak minum kan nggak bisa ibadah jadinya. Kalau nggak makan nggak minum nggak bisa cari nafkah. Padahal ada orang yang bergantung pada dia. Kalau nggak makan nggak minum, maka nggak akan bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban, nggak bisa. Maka perlu nggak makan dan minum? Perlu. Begitu juga Allah kasih syahwat sifatnya seksual. Ini ada hikmahnya. Kenapa Allah berikan syahwat? Supaya kelangsungan wujud manusia. Jadi genus atau jenis yang namanya manusia, kita terus ada. Andai tidak ada syahwat, nggak ada yang makan, nggak ada yang minum, maka nggak ada yang bisa beribadah. Artinya lemes semuanya. Lemes pasti nggak ada yang makan, nggak ada yang minum. Begitu juga andai tidak ada kepentingan, tidak ada keinginan atau tidak ada syahwat yang sifatnya itu seksual, laki-laki dengan perempuan, pasti ini juga tidak akan ada manusia. Artinya tunggu aja berapa tahun pasti punah manusia. Kenapa Allah ciptakan syahwat yang namanya seks ini? Supaya tetap ada kelanjutan, bahwa nanti akan ada manusia berikutnya yang demen ngaji ya jihad ini, manusia yang terus menyembah Allah, manusia yang terus beribadah. Ada hikmahnya. Begitu juga makan, ada hikmahnya. Sengaja Allah ciptakan syahwat pada diri kita, pada diri manusia. Cuma memang hadirin harus ditata. Syahwat ini harus diatur. Ada aturan-aturannya. Kalau kita ingin memenuhi syahwat atau keinginan perut, ya masukin yang halal-halal dalam perut. Baik halal secara zatnya, bendanya halal, ataupun halal cara mendapatkannya. Cara dapetinnya harus yang halal juga, nggak boleh dengan cara yang haram. Bendanya juga harus benda, atau makanannya harus makanan yang halal. Ada batasan-batasannya. Demikian juga kebutuhan atau syahwat seksual sifatnya. Boleh nggak? Boleh, tapi ada caranya, yaitu melalui akdun nikah, dengan akad nikah. Memang ini sudah Allah ciptakan, sudah Allah install dalam diri manusia syahwat ini. Dengan syahwat inilah maka kelangsungan jenis manusia atau genus manusia tetap ada, maka akan tetap ada orang yang menyembah Allah, akan tetap ada orang yang mewariskan ilmu-ilmu dari Rasulnya, dari utusan-utusan Allah. Dan juga dengan syahwat atau keinginan makan, ini akan ada orang yang terus kuat untuk beribadah. Nah, dikatakan di sini orang yang menuruti syahwat ini bisa jadi budak. Bahwasannya syahwat
ini bisa menjadikan para raja dijadikan budak-budak, karena orang yang mencintai sesuatu itu pasti adalah budak sesuatu. Ada orang nih, dia demen banget sama motor misalnya, apa aja buat motor, sampai bininya kalah, sampai sholat kalah, sampai ngaji kalah, maka dia adalah budaknya motor. Karena keinginannya terhadap motor ini atau kesukaannya terhadap motor ini, maka dia diperbudak oleh motor. Ada orang demen dengan harta, uang mulu yang dia cari. Pokoknya dari melek mata sampai merem lagi buat uang aja, hidupnya buat uang. Maka dia budak uang. Dia adalah budak dari yang dia cintai, yaitu budak uang. Orang adalah budak dari sesuatu yang dia cintai, pasti itu. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, yang paling tinggi itu kalau kita menisbatkan kecintaan kita, menisbatkan kebutuhan kita kepada Allah. Karena yang namanya nisbat itu pasti tergantung dengan apa yang kita nisbatkan kemuliaannya. Contoh begini, saudara, kalau saya sebutkan misalnya sendal kan biasa aja, tapi kalau udah dinisbatkan kepada sesuatu yang lebih mulia, maka akan jadi mulia. Tergantung. Sendal misalnya, sendal Pak RT, sendal Pak RT. Satu lagi sendal RW. Kira-kira nih ya, secara ini aja, sendal RT apa sendal RW, kira-kira derajatnya itu tinggian mana? Taruhlah RW misalnya, RW. Sendal lurah, ada yang berani gosok sendal lurah. Lagi sholat yang diumpetin. Naik lagi misalnya sendal presiden, padahal sama-sama sendal, cuma dinisbatkan, dihubungkan dengan sesuatu yang berbeda. Makin tinggi itu dinisbatkan kepada siapa? Sendal presiden dan seterusnya, maka semakin mulia atau semakin tinggi sendal itu. Demikian juga kamban misalnya, orang jadi budaknya siapa? Budak motor. Naik lagi budak duit misalnya. Naik lagi budak, nama yang paling tinggi menjadi budak siapa? Budak Allah. Yang paling tinggi adalah menjadi hamba Allah. Karena kalau udah menjadi hamba Allah, tidak akan ada yang bisa mengatur dia kecuali Allah. Kalau jadi hambanya motor, jadi diatur sama motor. Orang pengen touring, udah ada yang disiapin. Kalau jadi hambanya duit, jadi diatur sama duit. Sampai nggak bisa tidur, cuma gara-gara mikirin duit, takut hilang. Kalau jadi hambanya hamba jabatan, maka dia akan jadi budaknya jabatan. Semua hidupnya akan dia kerahkan buat jabatan. Nah, kalau jadi hamba Allah, tidak akan ada yang bisa memperbudak dia. Duit nggak bisa, jabatan nggak bisa, kekayaan nggak akan bisa memperbudak dia. Yang memperbudak dia atau memperhamba dia hanya Allah. Semata-mata kepentingannya hanya untuk mentaati Allah. Syahwat atau keinginan ini bisa menjadikan raja bisa jadi budak, gara-gara pengen-pengen gitu, gara-gara ingin-ingin. Nah, sebaliknya kesabaran ini bisa menjadikan hamba itu menjadi raja. Orang yang sabar, orang yang tabah, ini akan jadi raja. Dia tidak akan bisa diatur, dia tidak akan bisa didikte, dikuasai oleh siapapun. Karena dengan kesabarannya ini, dia tabah, dia senantiasa melaksanakan apa yang ingin dia raih. Sabar ini, saudara, ada 3 macam. Ada sabar terhadap bala atau cobaan. Ini sabar yang pertama. ditetapkan oleh Allah kena penyakit, kena musibah, orang-orang semuanya musuhin dia, namanya bala. Kalau bisa sabar,
karena dia hamba Allah, sabar terhadap cobaan ini, maka dia akan jadi raja. Artinya dia akan jadi raja, apapun kata orang, pokoknya dia Allah aja, lillahi ta'ala. Nggak akan bisa jadi diatur, nggak akan bisa dia dikuasai orang lain, karena dia hanya karena Allah. Yang kedua, sabar menjalankan taat. Ini sabar yang jenis kedua, sabar untuk sholat, bangun pagi-pagi meskipun dingin, tetap dia ambil air wudhu. Meskipun orang-orang masih pada pules, dia tetap bangun. Ini namanya sabar melaksanakan taat. Sabar melaksanakan taat termasuk sabar datang ngaji, sabar ke majelis-majelis zikir, terus dia telatenin dari yang seminggu sekali, ada yang seminggu 2 kali. Namanya sabar melaksanakan ketaatan. Yang ketiga ada sabar menjauhkan keharaman, menjauhkan maksiat. Sabar menjauhkan maksiat, sabar dari keharaman, sabar dari perjudian, judi online, teman-temannya pada main, dia mah enggak, sabar dari kemaksiatan yang lain, misalnya dari maksiat mata, yang lain mah pada godain tapi dia mah enggak, namanya sabar juga. Sabar jenis yang ketiga. Semua jenis kesabaran ini bisa menjadikan seseorang sebagai raja. Setidaknya dia adalah raja bagi diri dia sendiri. Dia tidak bisa diatur orang karena dia hanya menjalankan itu karena Allah. Dia nggak bisa diatur, disuruh-suruh sama orang. Kalau yang hubungannya dengan kewajiban Allah, dia akan terus laksanakan. Kalau hubungannya dengan bala atau cobaan, dia akan terus tabah. Kalau hubungannya dengan keharaman, dia akan terus menjauhkan, selalu menjauhkannya. Nah, 2 jenis kesabaran ini yang membuat seorang ini jadi kekeh, kukuh, atau kokoh, kuat jadinya. Dia kuat, tidak akan diatur oleh siapapun. Nah, hadirin jamaah rahmatullah, ini 3 jenis kesabaran ini masing-masing ada peringkatnya. Yang paling awal itu orang yang sabar terhadap cobaan. Orang yang sabar terhadap cobaan ini derajatnya tinggi. Bahkan antara derajatnya dia, Allah naikkan derajat orang-orang yang sabar dari cobaan, dari penyakit, rezekinya seret, orang-orang juga nggak ada yang kenal sama dia, nggak ada yang ngopenin dia. Undangan, kalau ada kondangan nggak pernah diundang, dia datang juga nggak ditegur. Itu pokoknya sabar atas bala tuh yang seperti itu. Ini derajatnya tinggi. Allah angkat orang yang sabar terhadap bala. Ini derajatnya 300 derajat. Dimana antara satu derajat dengan derajat lain, atau antara satu level dengan level lain, ini jauhnya seperti jauh bumi dengan langit. Itu dalam satu riwayat hadis sebutkan seperti itu. Satu level lain, ini jaraknya adalah antara bumi dengan langit. Ini ada 300 derajat atau 300 level untuk orang yang sabar terhadap bala. Orang yang sabar terhadap bala seperti penyakit, seperti musibah, atau seperti dikucilkan oleh orang lain, sabar aja, dicemooh oleh orang lain, ini nanti akan Allah berikan balasan di akhirat dengan balasan yang tidak diduga-duga. Diceritakan nanti Rasulullah SAW menyebutkan nanti itu di akhirat ada orang yang karena kesabarannya ini Allah berikan sangat banyak kesabaran terhadap musibah, terhadap bala, sampai-sampai orang yang ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa, ahli ngaji, nanti di akhirat sampai-sampai dia, ya Allah, kalau tahu begini mendingan saya dulu dapat musibah aja. Kalau tahu demikian banyak balasan untuk kesabaran terhadap musibah, mendingan saya dulu jadi orang yang terlalu dizolimin aja. Ini saking tingginya derajat orang yang sabar terhadap musibah. Kemudian ada sabar terhadap sabar melaksanakan taat. Ini tingkat yang kedua. Sabar melaksanakan taat, Allah angkat derajatnya
Ini sebanyak 600 level atau 600 derajat. Jaraknya satu derajat dengan derajat lain itu jaraknya 2 kali jarak langit dan bumi. 2 kali. Udah diangkat 600, jaraknya 2 kali lagi, lebih jauh dibanding yang pertama. Ini orang yang sabar ngaji, orang yang sabar puasa, orang yang sabar melaksanakan sholat, orang yang sabar melaksanakan semua ketaatan-ketaatan, terus dia lakukan dengan mudawamah atau istiqomah, Allah angkat derajatnya 600. Nah, yang paling tinggi ini sabar terhadap maksiat, keharaman. Orang yang sabar terhadap maksiat ini digodain apa aja dia nggak mau. Padahal ada kesempatan dan juga dia bisa melakukan itu. Ada kemampuan juga. Ada kesempatan, kalau nggak ada kemampuan nggak bakal jadi, saudara. Ada kesempatan. Orang ini ada kesempatan, cakep, ada cewek, sepi, nggak ada siapa-siapa. Tapi dia emang udah disfungsi. Emang udah nggak doyan, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Terjadi nggak kira-kira? Nah, bakal terjadi. Orang ada kemampuan. Ini ada kemampuan, ada kesempatan, tapi dia tetap nggak lakukan itu perbuatan maksiat. Maka ini sabar menjauhi keharaman. Orang yang sabar menjauhi keharaman ini Allah angkat 900 level derajatnya nanti. Allah angkat. Jadi tingginya seorang hamba atau budak tadi karena kesabaran ini pun ada levelnya. Level atau derajatnya, dia jadi raja aja kan, atau penguasa ada ininya. Penguasa kan ada derajatnya, ada penguasa wilayah RT, penguasa RW, kayak Pak RW nih, penguasa wilayah satu desa atau kelurahan, terus kan ada levelnya. Demikian juga raja atau kekuasaan yang dihasilkan yang merupakan buah dari kesabaran ini pun ada levelnya, ada tingkatnya masing-masing. Yang paling tinggi adalah tingkat kesabaran menjauhkan maksiat. Padahal ada kesempatan, ada kemampuan, tapi dia tetap jauhkan maksiat. Ini namanya orang yang dia jadi raja, orang benar-benar bisa mengatur dirinya sendiri, dia tidak menuruti dirinya untuk keinginan syahwatnya. Kesabaran ini. Kemudian contoh yang disebutkan di sini untuk kesabaran, ala taro ila qissati sayyidina, ala taro ay ala yasilu ilmuka ila qissati sayyidina al-karim ibn karim, wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.